Ternyata, rendang gak melulu terbuat dari daging ya. Yang renyah kayak gini juga termasuk rendang loh. Meskipun dibuatnya lebih mirip keripik yang teksturnya renyah. Ini dia nih, yang disebut dengan rendang telur, atau biasa dikenal dengan sebutan rendang talua. Rendang yang lagi cosplay jadi keripik ini bisa dibawa pulang dengan harga Rp200.000 per kilogram. Ini nih yang gak bisa didapetin dari mengkonsumsi rendang yang lainnya. Untuk bisa menikmati rendang talua, gak harus duduk dengan sopan di balik meja, Fems. Tinggal buka plastiknya, bisa langsung hap. Kriuk yang gak nahan, Fems. Oh ya, segala jenis telur unggas bisa digunakan untuk rendang telur, Fems. Tapi sebaiknya pilih telur ayam aja, karena harganya yang murah meriah, Fems. Atau biar kelihatan sultan banget, bisa pakai telur bebek. Meskipun bentuknya sederhana, tapi rendang telur tergolong posesif, Fems. Seluruh proses pembuatannya aja harus ditungguin terus. Manja deh kamu. Adonan dari telur dikocok sama tepung dan beberapa bumbu lainnya. Proses ini memakan waktu antara 20-40 menit atau sampai warnanya memucat. Lamanya proses pengadukan bergantung pada jumlah bahan dan telur yang digunakan. Rata-rata dalam sehari nih, tempat ini bisa menghasilkan 120 telur aja nih, Fems. Tapi kalau menjelang lebaran, bisa 2 kali lipat atau sekitar 250 butir telur ayam loh. Fems, ibarat kata, bikin rendang telur itu capeknya bisa 2 kali lipat. Mengapa sebab? Ya karena proses bikin lembaran telurnya ini nih yang menyita waktu dan tenaga banget. Adonan telur didadar tipis, layaknya bikin kulit risoles. Yap, gak boleh tebal-tebal, supaya di hasil akhirnya bisa dapat tekstur yang crispy, Fems. Wait, gak boleh terlalu tipis juga nih, biar gak gampang pecah ya. Prosesnya satu ini emang belum ada mesinnya, Fems. Makanya harus butuh ekstra pemain cadangan untuk menyelesaikan pembuatan rendang telur. Fems, rendang telur ini merupakan makanan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Bukan cuma bisa dengan mudah didapatkan setiap hari ya, tapi rendang telur ini jadi identitas budaya lokal yang wajib dihidangkan pada saat upacara adat dan hari besar lainnya. Oh iya, jangan lupa dipotong seukuran layaknya kerupuk untuk memudahkan proses packing dan makannya juga. Namanya juga rendang, bumbu yang digunakan ini juga harus rendang banget, Fems. Saat dadar telur sedang disiapkan, biasanya bumbu rendang sudah mulai dimasak. Yang pasti nih, bahannya berupa santan dan bumbu halus yang diaduk rata. Bersama dengan daun salam dan daun kunyit. Wah, dari sini aja nih, baunya udah mulai berasa, Fems. Oh iya, masih pakai resep zaman dulu nih. Proses merendang ini masih menggunakan kayu bakar. Tapi untuk alasan higienitas, lubang antara tungku dan wajan ini ditutup dengan semen, biar abunya nggak masuk ke dalam adonan rendang, Fems. Kalau santannya berkurang dan warna bumbunya ini udah berubah lebih gelap, potongan telur dadarnya ini bisa bergabung deh. Fems, udah tahu kan kalau rendang itu sebenarnya bukan nama masakan loh, tapi teknik memasak dengan cara mengaduk secara terus-menerus sampai bumbunya bertekstur kering. Oh iya, Fems, jangan heran kalau memasaknya ini bisa sampai 4 jam lamanya. Soalnya prosesnya satu ini harus pakai api kecil aja nih, Fems, biar bumbu rendangnya ini nggak cepat hangus. Fems, proses memasak yang lama kayak gini bukan cuma enak di lidah aja, tapi juga di kantong, karena bisa awet sampai 6 bulan namanya. Wait, bukan pakai pengawet berbahaya, Fems, karena kandungan yang terdapat dalam banyaknya rempah-rempah rendang bisa mengusir bakteri dan mencegah makanan jadi busuk. Tips rendang telur supaya tahan lama juga dilihat dari cara penanganannya setelah matang, Fems. Si renyah yang masih panas nggak boleh buru-buru dikemas. Makanan panas yang langsung ditutup rapat bisa menyebabkan udara panas terperangkap di dalam wadah makanan. Nah, udara panas ini akan diubah jadi uap air dan bisa menyebabkan makanan jadi cepat basi.